Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ono dalam belajar unsur radioaktif. Unsur radioaktif. Unsur radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara unsur radioaktif. Jadi kita sudah tahu bahwasanya perkembangan kimia inti atau unsur radioaktif sudah banyak di Indonesia dan di dunia, maka kita akan mempelajari unsur radioaktif. Apakah unsur radioaktif itu? Unsur radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Artinya spontan itu adalah tidak perlu ada tambahan energi. Radiasi adalah sejenis sinar tapi memiliki energi yang sangat besar dan daya tembusnya tinggi. Coba kita lihat ini. Jadi kalau ada sinar radioaktif dikenakan pada medan listrik, maka nanti ini yang lurus ini adalah sinar gamma. Kenapa sinar gamma lurus? Ini adalah sinar gamma tidak ada muatannya. Jadi muatannya adalah 0. Sedangkan sinar alfa itu yang bermuatan positif, dia berbelok ke medan listrik yang bermuatan negatif. Ya. Kemudian kebalikannya, pada kutub medan listrik yang positif ini justru dibeloki oleh sinar beta. Sinar beta adalah bermuatan negatif. Seperti sifat listrik, jadi yang negatif ini akan menarik positif, yang positif menarik yang negatif. Ini ya. Sinar alfa ini adalah inti helium 42, masanya 4. Kemudian nomor atomnya 2. Sinar beta adalah 0-1, masanya 0, muatannya -1. Sedangkan gamma adalah masanya 0, muatannya adalah juga 0. Oke. Berikutnya. Perbandingan sinar alfa, beta, dan gamma. Jadi untuk alfa, ini notasinya adalah alfa atau helium. Masanya 4, nomor atomnya 2. Sedangkan betanya adalah masanya sangat kecil, 1/2000 SMA atau dianggap 0 ya. Sedangkan gamma adalah 0. Daya ini adalah alfa yang paling hebat ya. Jadi karena masanya yang paling besar. Kemudian disusul oleh sinar beta, kemudian yang paling lemah daya ionisasinya adalah sinar gamma. Sedangkan daya tembus karena masanya untuk sinar alfa adalah paling besar, maka kebalikannya untuk daya tembus yang paling hebat adalah sinar gamma, baru disusul sinar beta, kemudian yang paling rendah daya tembusnya adalah sinar alfa. Ini mengenai daya tembus. Ya. Lanjut. Ada radiasi zat radioaktif yang lain selain alfa, beta, dan gamma. Ini adalah ada proton, neutron, dan positron. Jadi proton ini adalah lambangnya P, masanya 1, nomornya 1 atau hidrogen 1. Ini untuk notasi dari proton. Kemudian neutron adalah 1, 0, masanya 1, muatannya 0. Positron adalah beta positif, 0 plus 1. Jadi ini notasi-notasi sinar radioaktif ini nanti akan digunakan untuk persamaan untuk peluruan radioaktif. Baik, mengapa atom bersifat radioaktif? Jadi mengapa atom bersifat radioaktif?
Jadi dalam sistem periode unsur, pada bagian bawah yang masanya tinggi, itu kan ada fransium, ada radium, ada radon yang punya nomor massa yang tinggi, dia akan ada yang bersifat radioaktif. Ini atom bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil sehingga mudah meluruh atau pecah yang disertai pemancaran radiasi. Ya. Baik, sekarang kita bahas tentang pita kestabilan. Jadi pita kestabilan untuk isotop yang stabil, itu mempunyai N per P adalah jadi N per P itu sama dengan 1. Ini adalah untuk unsur yang stabil. Ya, unsur yang stabil. Jadi N per P sama dengan 1. Jadi yang di atas pita kestabilan ini nanti, jadi ada 3 kelompok di sini nih. Pertama di atas, kedua di bawah, kemudian atom-atom yang berat yang nomor atomnya lebih dari 82 di wilayah sini. Untuk yang di atas pita kestabilan nanti adalah ini N per P, neutron per proton adalah lebih dari 1. Ya. Bagaimana nanti supaya N sama dengan 1? Berarti apa yang harus dikurangi supaya sama dengan 1? Oh, yang dikurangi adalah neutronnya. Nah, gitu kan ya. Sekarang yang di bawah nih, N per P kurang dari 1. Agar sama dengan 1, apa yang perlu ditambah? Yang perlu ditambah adalah neutronnya. Nah, gitu kan. Baik, ini adalah tentang pita kestabilan. Sedangkan nanti yang ketiga, yang nomor atomnya lebih 82, karena masanya tinggi, nanti akan memancarkan sinar radioaktif. Kita lihat nanti pada slide berikutnya. Di atas pita kestabilan, ini tadi N per P lebih dari 1. Ya. Agar sama dengan 1, maka nanti sini ini adalah N harus dikurangi. Gitu kan ya, dikurangi. Bagaimana menguranginya? Jadi neutron itu memancarkan proton ditambah, dan ini berubah jadi proton jadi, dengan memancarkan sinar beta. Di prinsip nanti yang massa yang di atas kiri kanan sama. 1 sama dengan 1 ditambah 0. Kan sama ya. Kemudian yang bawah sini nih, yang angka kecil di bawah 0 sama dengan plus 1 ditambah min 1. Sama ya. Jadi ini adalah kesetaraan nomor massa kiri dan kanan sama, nomor atom kiri dan kanan sama. Yang ininya. Kemudian untuk yang isotop yang di bawah, N per P kurang dari 1. Ini itu ya. Di protonnya perlu dikurangi. Proton dikurangi. Berarti ini adalah dengan memancarkan positron 0E-1. Jadi untuk ingat tadi pita kestabilan ya. Ini ingat pita kestabilan. Ini kita hapus. Jadi yang di atas adalah N per P lebih dari 1. Memancarkan apa tadi? Sini adalah pita. Yang sini N per P kurang dari 1. Memancarkan adalah pita positif atau positron.
Ya. Ini adalah kecenderungan kestabilan. Untuk cara 2, ini proton bisa juga menyerap elektron, menangkap elektron sehingga neutronnya jadi bertambah, ya, neutronnya jadi bertambah. Jadi kalau N per P kurang dari 1, ini berarti kan N-nya kan kurang. Jadi supaya tambah, ini perlu ditembak dengan elektron. Ya, perlu menangkap elektron. Berarti nanti N-nya akan semakin banyak. Ini ya, N semakin banyak. Tapi maksimal adalah nanti N per P sama dengan 1. Ini adalah untuk kestabilan suatu isotop. Cara ketiga adalah memancarkan sinar alfa. Jadi memancarkan sinar alfa untuk unsur-unsur yang berat. Contoh, ini ada uranium. Ini meluruh menjadi thorium dengan memancarkan sinar alfa. Coba perhatikan. Ini yang atas, ini ya. 238 sama dengan 234 ditambah 4. Kan sama ya. Kemudian yang bawah nomor atomnya kita lihat. 92 sama dengan 90 ditambah 2. Ini prinsip untuk radioaktif. Hal ini yang penting ya. Untuk yang di bawah prinsipnya adalah sama. Pola peluruan zat radioaktif, jadi uranium yang sangat terkenal untuk sebagai bom, meluruh. Jadi ini kita lihat coba memancarkan apa, coba kita yang ininya. Misalnya ini uranium 238 92 jadi thorium 234 bawahnya 90, berarti supaya sama atas, di sini adalah 4, bawah adalah 2. Ini adalah sinar alfa. Coba kita cek yang cara acak aja ya. Misalnya yang ini, radium. Radium 226 88 meluruh menjadi radon 222, masanya nomor atomnya 86. Apa nih? Alfa juga ya, alfa 42. Jadi ini adalah peluruan zat radioaktif dari uranium jadi timbal 82 berapa kali alfa, kan bisa dihitung ya, bisa dihitung. Oke, baik, ini adalah pola peluruan zat radioaktif. Bahasanya ini ada kesetaraan nomor massa kiri dan kanan dan nomor atom kiri dan kanan. Ya, baik, ini adalah tadi balancing persamaan inti. Ya, jadi persamaan inti dah kita bahas. Ini yang atas, ini masanya adalah kiri dan kanan sama. Ini 235 ditambah 1. Ini sama dengan nanti 138 tambah 96 tambah 2 kali neutron. Jumlahnya akan sama. Juga di sini adalah ada kesetaraan nomor atom. 92 ini 0. Yang bawah ya kita lihat. 55 tambah 37 tambah 2 kali 0. Kalau dijumlah nanti akan sama. Gitu ya. Ini adalah kesetaraan nomor massa dan nomor atom. Lanjut. Ini penting. Ferron. Jadi ferron kalau yang beragama lain dalam Islam bahasanya ferron itu adalah orang yang sangat kejam. Ini raja yang sangat kejam, kemudian sangat sombong. Di dalam Al-Quran ada
semena-mena sekali, dan kemudian jasadnya, ini di Al-Quran dikatakan jasadnya itu masih utuh, ternyata betul saat ini adalah disimpan di Mesir sana. Fir'aun itu adalah masih utuh. Usianya setelah dicek para ahli itu adalah pada zamannya dulu. Ini adalah berkat radioaktif, yaitu tentang waktu paruh. Baik, waktu paruh itu apa sih? Waktu yang diperlukan untuk meluruhkan separuh dari jumlah inti suatu isotop. Jadi separuh. Waktu paruh dari isotop itu berbeda-beda. Ini untuk karbon dengan massa 14 itu adalah 5.700 tahun. Ini waktu paruhnya. Ya. Jadi kemudian polonium, wah ini cepat sekali, 1,6 kali 10 pangkat min 4 detik. Jadi 1 detik belum ada aja sudah berubah. Kemudian bismut 25 hari, kemudian T setengah. Jadi separuh, jadi menjadi kita ambil contoh untuk waktu paruh, misalnya ini kita ambil contoh. Bismut punya waktu paruh 5 hari. Misalnya pertama, ini ada 1 gram. 5 hari kemudian akan jadi separuhnya, berarti akan jadi setengah gram. 5 hari kemudian menjadi 1/4 gram. Dan seterusnya. Ya, ini adalah makna dari waktu paruh. Semakin besar waktu paruhnya berarti isotop itu adalah kurang aktif. Semakin pendek waktu paruhnya berarti peluruannya semakin cepat, isotop sangat aktif. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana hubungan waktu paruh dengan sisa isotop? Baik, kita lihat dari grafik. Kita lihat yang mula-mula adalah 100%. Kita lihat mula-mula adalah 100%. Dengan waktu paruh di sini adalah misalnya ini 20, di sini misalnya kita kasih adalah 20 hari. Ini misalnya 20. Jadi ini satuannya hari misalnya. Oke, dari grafik terlihat adalah waktu paruhnya misalnya 20 hari. Mula-mula 100%, 20 hari kemudian tinggal 50%. 50%. 20 hari kemudian tinggal separuhnya lagi, 25%. Ini adalah pada waktu paruh yang kedua. Pada waktu paruh yang ketiga berapa? 25 jadi 12 setengahnya. Dan seterusnya. Jadi dari waktu paruh ini kita bisa memprediksi kira-kira sampai waktu paruh kelima sisanya tinggal berapa. Ini adalah bisa kita tentukan. Ya, jadi kalau pakai rumus, nanti kita pakai rumus adalah NT per N0 itu sama dengan adalah setengah pangkat N. Dengan catatan nanti N-nya ini N adalah T dibagi T setengah. Jadi T setengahnya adalah waktu paruh. Jadi dengan catatan, jadi nanti NT itu adalah yang tersisa. N0 ini adalah mula-mula.
bisa massa, bisa persen. Oke. Sedangkan T ini adalah waktu untuk meluruh. T setengah ini adalah waktu paruh. Waktu paruh. Oke. Jadi nanti dalam membuat hitungan dari ini adalah kita gunakan rumus ya ini dengan catatan nanti N adalah T per T setengah. Gitu ya. Baik. Oke, kita langsung aja pada contoh soal. Jadi langsung contoh soal. Suatu isotop setelah disimpan selama 20 hari. Oke. Ini kita diketahui dulu. Ketahui apa ini? T. T adalah 20 hari. Yang tersisa, jadi massa yang tersisa ini NT adalah 1/16 bagian. Kemudian banyak. N0-nya berapa kalau N0-nya? Berarti ya 1 bagian mula-mula. Yang jadi pertanyaan adalah T setengahnya, ini adalah soalnya, I sama dengan berapa? Berapa hari? Oke, jawab. Jadi NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Gitu ya. Setengah pangkat N. N-nya apa tadi? N-nya adalah T per T setengah. Jadi kita tulis ini biar nggak ruwet aja ya. NT 1/16 bagi 1 sama dengan setengah pangkat N. Jadikan bilangan pokok yang sama. Kita lanjutkan sebelah kanan. Berarti setengah 1/16 ya, setengah pangkat 4 sama dengan setengah pangkat N. Berarti N-nya adalah 4. 4 sama dengan, jadi 4 sama dengan 4 atau N ini sama dengan T per T setengah. T-nya ini adalah 20 hari. Kemudian di sini adalah T setengah. Berarti T setengahnya berapa? Sama dengan 20 hari dibagi 4 sama dengan adalah 5 hari. Inilah jawabnya. Jadi T waktu paruhnya adalah 5 hari. Oke ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Baik, contoh soal yang kedua. Mirip ini. Suatu isotop setelah disimpan selama 60 hari ternyata masih tersisa 12,5%. Berarti diketahui NT-nya adalah 12,5%. N0-nya berapa? 100% ya. Kemudian waktunya, jadi T-nya 60 hari. Seperti tadi, T setengahnya berapa hari? Adalah soalnya. Jawab NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. N apa tadi? T per T setengah. Oke ya. Lanjutkan. NT-nya berapa? 12,5%. Tulis ya. Ini adalah 100%. Sama dengan setengah pangkat N. 12,5 bagi 100. 1/8. Gitu ya. Dengan setengah pangkat N. 1/8 adalah setengah pangkat
3. Oke ya. Sama dengan setengah pangkat N. Berarti N-nya sama dengan 3. Baik. N-nya ketemu sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan, oke, 3 sama dengan, kita kasih biar nggak lari, 60 hari dibagi T setengah. T setengahnya berapa? Kelihatan ya? T setengahnya adalah 20 hari. Oke ya. Baik, ini contoh kedua tidak susah. Kita lanjutkan. Contoh ketiga. Nih, telah ditemukan fosil manusia purba di desa Sangiran. Ini soal sejarah. Setelah diidentifikasi aktivitasnya, ternyata memiliki aktivitas 5,1 dps. dps ya. dps itu singkatan dari disintegrasi per second. Jadi peluruan per detik mudahnya gitu ya. Jadi ternyata memiliki aktivitas 5,1 dps. Jika pada tulang yang masih hidup memiliki aktivitasnya 15,3 dps, waktu paruhnya 5.700 tahun, tentukan usia fosil manusia purba tersebut. Ya. Jadi manusia purba tersebut itu usianya berapa? Kita lihat ini. N0-nya mula-mula kan ini. NT-nya 5,1. NT per N0 setengah pangkat N. Oke. Ini adalah sepertiga sama setengah pangkat. Kalau bilangan dasarnya beda, pakai logaritma. Log sepertiga sama dengan sama-sama dikalikan log ya. Log sepertiga sama dengan N log setengah. Hitunglah N. Oke, pakai kalkulator. Bisa kan ya? Dihitung sendiri pakai kalkulator. Jadi ini adalah untuk menentukan jumlah N ya. Jadi setelah ketemu N, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, ditentukan T-nya berapa. Oke ya. Baik. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang pembuatan radioisotop. Pembuatan radioisotop. Ini ada 3 macam: transmutasi, reaksi fisi, dan reaksi fusi. Jadi menggunakan prinsip tadi kesetaraan tadi, gitu ya. Baik, kita masuk transmutasi. Jadi transmutasi ini suatu atom atau isotop yang stabil bisa dibuat menjadi radioaktif dengan menembakkan sinar alfa, beta, gamma dengan cara transmutasi buatan ya. Jadi misalnya ini nitrogen 14,7 tembak dengan sinar alfa, jadilah oksigen dengan massa 17 dan proton. Kita lihat ini yang atas 14 tambah 4 sama dengan 17 ditambah 1. Prinsipnya kan terjadi kesetaraan. Yang bawah juga demikian. Oke. Kalau disingkat, jadi kalau disingkat gini nih, dengan tembak, ini adalah si penembaknya ditaruh di depan, kemudian kasih koma, dan yang dipancarkan taruh di belakangnya. Jadi ini untuk cara singkatnya. Jadi cara singkatnya. Ya. Baik. Saya kira tidak sulit ya. Terus reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti menjadi spesies
yang hampir sama. Visi itu adalah dari besar ke kecil. Jadi visi itu adalah pemecahan dari yang besar menuju yang kecil, ya. Jadi kita lihat, jadi nanti tugas kalian cuman mencari mana yang atas sama sama bawah sama, kiri dan kanan, ya. Dengan memancarkan apa, kalian nanti perlu hafal partikel-partikel dari radioaktif yang sudah dibahas tadi. Untuk reaksi fusi adalah reaksi penggabungan menjadi inti yang lebih besar dari yang kecil menjadi yang lebih besar. Contohnya ini, ya. Jadi hidrogen jadi helium yang lebih besar. Prinsipnya adalah atas, kiri kanan, dan bawah, kiri kanan disamakan. Ya. Lanjut. Jadi bom atom ini adalah bom nuklir Hiroshima Nagasaki saat itu. Dengan pembelahan inti yang luar biasa, tapi korbannya sangat luar biasa. Jadi Einstein yang menciptakan merasa berdosa. Ini kenapa dari hasil ciptaannya adalah untuk justru kehancuran umat, ya. Jadi mestinya zat-zat kimia yang radioaktif ini adalah dimanfaatkan untuk kemaslahatan seperti reaksi-reaksi yang berikut ini. Jadi manfaat radioisotop ini adalah bisa nanti kalian pelajari sendiri, bisa untuk kesehatan, ya, bisa untuk nanti pertanian, bisa untuk nanti pengolahan makanan, kemudian bisa untuk pada pengairan, ya, pada kesehatan, untuk pengobatan kanker, untuk biologi, menyelidiki fotosintesis, ya. Itulah nanti untuk manfaat silahkan dipelajari sendiri. Dan akibat dari radioaktif ini adalah berbahaya, ya. Jadi tapi di balik berbahaya ini adalah kita cari manfaatnya. Inilah perlu orang-orang yang bijak dalam menangani unsur-unsur radiokimia. Demikian untuk pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.